Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Kusnul Khotimah, Astri Salupalunan, Aulia Wahyuningsi, dan Elizabeth Oktamelinda. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai studi kelayakan usaha. Adapun sub-sub materinya yaitu yang pertama, definisi studi kelayakan usaha. Yang kedua, tahapan studi kelayakan usaha. Dan yang terakhir adalah aspek-aspek usaha. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Definisi studi kelayakan usaha. Jadi, studi kelayakan usaha adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik itu hukum, sosial, ekonomi, dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, sampai aspek manajemen keuangannya, di mana itu semua digunakan untuk dasar penelitian studi kelayakan dan hasilnya akan digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu bisnis atau usaha dikerjakan atau bahkan dibatalkan. Mengingat bahwa kondisi yang dipenuhi dengan ketidakpastian, maka diperlukan pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam studi kelayakan tersebut. Nah, studi kelayakan ini digunakan untuk memutuskan apakah sebaiknya proyek atau usaha ini layak dikerjakan atau ditunda atau bahkan dibatalkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam studi kelayakan akan melibatkan banyak tim dari berbagai ahli yang sesuai dengan bidang atau aspek masing-masing, seperti ekonomi, hukum, psikolog, akuntan, prekayasa, teknologi, dan lain sebagainya. Jadi, studi kelayakan usaha ini sangat diperlukan. Selanjutnya, tahapan studi kelayakan usaha. Penyusunan studi kelayakan usaha atau bisnis sebagai salah satu metode ilmiah pada umumnya meliputi beberapa langkah kegiatan, yaitu yang pertama, penemuan ide usaha. Agar dapat menghasilkan ide usaha yang dapat menghasilkan produk laku untuk dijual dan menguntungkan, maka diperlukannya penelitian yang terorganisasi dengan baik serta dukungan sumber daya yang memadai. Yang kedua, tahap penelitian. Setelah menemukan ide usaha ini, dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan metode ilmiah. Yang pertama, pengumpulan data. Kedua, mengolah data. Ketiga, menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan data. Yang keempat, menyimpulkan hasil. Dan yang kelima, membuat laporan hasil. Lalu yang ketiga, tahap evaluasi. Evaluasi yaitu membandingkan sesuatu dengan satu atau lebih standar atau kriteria yang bersifat kuantitatif atau kualitatif. Adapun tiga macam evaluasi. Yang pertama, mengevaluasi usaha proyek yang akan didirikan. Jadi sebelum kita mendirikan suatu usaha itu, kita evaluasi dulu usaha kita ini apakah akan berjalan dengan baik atau bagaimana, ataukah nanti menguntungkan atau merugikan, seperti itu. Lalu yang kedua, mengevaluasi proyek yang akan dibangun. Dan yang ketiga, mengevaluasi bisnis yang sudah dioperasikan secara rutin. Walaupun bisnis kita sudah berjalan, kita harus tetap melakukan suatu evaluasi untuk mengetahui apakah bisnis kita atau usaha kita ini berjalan dengan baik atau malah merugikan, seperti itu. Lalu ada tahap pengurutan usaha yang layak, di mana di sini tuh terdapat lebih dari satu usulan rencana usaha yang dianggap layak. Lalu juga dari usulan itu dipilihlah rencana bisnis yang mempunyai skor tertinggi. Lalu diusulkan lagi dengan berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan. Lalu ada tahap rencana pelaksanaan usaha, mulai dari penentuan jenis pekerjaan, lalu juga jumlah dan tenaga perencanaan, lalu juga dana dan sumber daya lainnya.
Lalu juga ada tahap pelaksanaan usaha, di mana di sini tuh sudah mulai melaksanakan operasional secara rutin, seperti sudah malu bekerja secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan laba usaha. Oke, selanjutnya kita masuk di aspek-aspek usaha. Yang pertama itu aspek hukum. Penilaian aspek ini penting dilakukan sebelum proyek lanjut diberhentikan oleh pihak-pihak yang berwajib, karena dianggap beroperasi secara ilegal atau menghadapi protes masyarakat yang menganggap bahwa bisnis atau usaha yang dibangun melanggar norma kemasyarakatan. Aspek hukum mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Ketentuan hukum untuk setiap jenis usaha berbeda-beda tergantung pada kompleksitas bisnis tersebut. Adanya otonomi daerah menyebabkan ketentuan hukum dan perizinan antar daerah yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Pemerintah menetapkan ketentuan hukum dan perizinan investasi dengan tujuan menjaga ketertiban masyarakat secara luas. Masyarakat di sekitar lokasi bisnis atau usaha diharapkan akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dibanding dengan dampak negatif dari adanya suatu investasi bisnis. Aspek hukum bertujuan untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dokumen-dokumen yang dimiliki. Ada beberapa badan atau usaha sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan perseorangan, firma, perseroan komanditer atau CV, perseroan terbatas PT, perusahaan negara, perusahaan daerah, yayasan, dan koperasi. Dalam aspek yuridis yang perlu dilihat dari sisi who, siapa pelaksana proyek, what, proyek apa yang dibuat, where, di mana proyek dibuat, when, kapan proyek akan dilaksanakan, who, bagaimana proyek dilaksanakan. Yang kita masuk ke aspek pasar. Yang pertama, pasar konsumen adalah sekelompok pembeli yang membeli barang untuk dikonsumsi, bukan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Yang kedua, pasar industri. Pasar industri adalah pasar yang terdiri atas individu-individu dan lembaga atau organisasi yang membeli barang-barang untuk dipakai lagi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dan memproduksi barang yang lain yang kemudian dijual. Barang yang dibeli adalah barang industri. Yang ketiga, pasar penjual adalah suatu pasar yang terdiri dari individu-individu dan organisasi yang membeli barang-barang dengan maksud untuk dijual lagi atau disewakan agar mendapatkan laba. Yang terakhir, pasar pemerintah adalah pasar di mana terdapat lembaga-lembaga pemerintah seperti departemen-departemen, direktorat, kantor-kantor dinas, dan instansi lainnya. Selanjutnya kita masuk ke aspek manajemen. Nah, aspek manajemen merupakan pencapaian sarana-sarana organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Nah, pada aspek manajemen ini terbagi menjadi 3 fungsi manajemen. Yang pertama itu ada planning atau perencanaan usaha, di mana suatu perencanaan usaha adalah unit kegiatan yang direncanakan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan suatu barang dan jasa yang kita inginkan. Nah, yang kedua itu ada organizing atau pengorganisasian, di mana pengorganisasian ini merupakan peraturan setelah ada plan. Dalam hal ini diatur dan ditentukan tentang apa tugas pekerjaan, macam jenis serta sifat pekerjaan, unit kerja, dan tentang siapa yang melakukan. Nah, yang ketiga itu ada aquating, di mana setelah melakukan perencanaan dan organisasi, maka selanjutnya adalah aquating atau pengarahan. Dalam fungsi aquating manajemen akan melaksanakan rencana yang dibuat, dibarengi dengan proses-proses pengarahan dan penuntutan kegiatan suatu usaha menuju sarana yang hendak dicapai. Nah, pada aquating ini mencangkup kemampuan manajemen dalam memotivasi, mempengaruhi, mengarahkan, dan berkomunikasi dengan orang lain. Kita masuk ke materi yang selanjutnya,
itu adalah aspek keuangan. Nah, pada aspek keuangan ini merupakan salah satu fungsi bisnis yang bertujuan untuk membuat keputusan-keputusan investasi, perdanaan, dan dividen. Nah, keputusan investasi ini ditujukan untuk menghasilkan kebijakan yang berhubungan dengan kebijakan pengalokasian sumber dana secara optimal, kebijakan modal kerja, kebijakan investasi yang berdampak pada strategi suatu usaha yang lebih luas. Nah, pada studi keuangan ini, secara umum pengalokasiannya dapat dilakukan dalam dua bentuk. Yang pertama itu ada alokasi dana untuk aktiva tetap. Nah, aktiva tetap berwujud adalah aktiva yang dapat digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu periode, akuntansi seperti tanah, gedung, meja, kursi, dan mesin-mesin. Yang kedua itu ada alokasi dana untuk modal kerja. Nah, mendefinisikan modal kerja adalah investasi perusahaan dalam bentuk uang tunai, surat berharga, piutang, dan persediaan dikurangi beban lancar. Menyatakan modal kerja adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki suatu usaha untuk membiayai kegiatan operasi sehari-hari. Nah, demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dalam pengucapan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.